إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأسلم له وهدم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون ولو كره الفاسقون ولو كره الظالمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه جميعا أما بعد عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله عليه وسلم. Jemaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih ditakdirkan hidup. Mudah-mudahan kehidupan yang sisa hidup begini kita manfaatkan untuk mengabdi kepada Allah. Sesuai dengan komitmen kita ketika lahir, yaitu kita tidak diciptakan kecuali mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Bukan mengabdi kepada makhluk, dan bukan mengabdi kepada yang lain, dan mengabdi kepada Allah. Jadi kalau mengabdi kepada Allah, kita tundai dunia ini. Selalu kepada Rasul dan bagi kita, semua aktivitas Rasul adalah merupakan ibadah. Semoga kita yang mengabdi Muhammad, semua aktivitas kehidupan kita, mulai pagi sampai malam, mulai ekonomi sosial dan seterusnya, bermuara dan bernuansa ajaran-ajaran Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, la ilaha illallah. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, kita sambil mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di Hamas, sudah puluhan ribu lebih yang diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuatan dari Allah dan pejuang-pejuang Islam yang ada di sana diberikan kekuatan sehingga bisa memperkenalkan agama Allah, bahwa agama Allah bukan kali-kali yang dapat memusnahkan. Selama pengikut Muhammad yang setia, tidak semua itu bisa memusnahkan karena pasti ada terlalu. Oleh sebab itu pada kesempatan ini, dalam bulan Syawal ini, yang kita sudah ditempat satu latihan yaitu puasa, yang kita sudah ditempat dalam sholat baik, yang kita sudah ditempat dalam sholat tahajud, yang kita sudah ditempat dengan itikaf. Mudah-mudahan satu bulan yang lalu mempunyai efek daripada Syawal. Kita siap-siap menghadapi setelah satu bulan ke depan. Kita siap-siap menghadapi segala aktivitas kehidupan. Sejauh mana efek daripada puasa, sejauh mana efek daripada sholat, sejauh mana efek daripada tahajud di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, sistem yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana satu tahun ada waktu kita untuk kembali merenung, untuk kembali berpuasa, agar supaya ucapan-ucapan kita pada Syawal sampai lagi Saban adalah ucapan yang penuh berkah, ucapan yang betul-betul membawa nilai-nilai kebaikan, ucapan yang membesarkan Allah Subhanahu wa taala, dan ucapan yang suka berbicara sia-sia, yang suka bercanda, yang suka berbicara ngomong, yang suka mendekati manusia, yang tidak mempunyai diri kepadanya, boleh kita naik dari ucapan-ucapan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu kebahagiaan yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala, ala dzikrillah tatma'innul qulub. Hanya mengingat kepada Allah adalah suatu ketenangan, kebahagiaan dan kebahagiaan. Tidak ada satu teori yang bisa menyenangkan manusia kecuali dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ajaran sesat. Apapun modelnya, siapapun pengarangnya, siapapun penciptanya, apa ahli filosofi, itu adalah ajaran sesat dan kita tidak jelaskan. Apa kebenaran firman Allah dalam surah Al-Qiyamah? Tidak akan kita dapatkan kebahagiaan kalau jauh kepada Allah. Kita hanya ditipu oleh pemikiran dunia. Seakan-akan sekolah S1, S3, kaya raya, tidak akan ada kebahagiaan itu. Dan kita buktikan ucapan-ucapan kita kalau kita bertemu hanya ucapan Tuhan. Krisis ekonomi, anak susah itu kenapa? Bukan itu krisis, ada krisis dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Oleh sebab itu jemaah yang dirahmati Allah Taala, al-Qur'an firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 45, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Oleh sebab itu ada efek dan
di dalam mendekatkan diri kepada Allah, hasil efek daripada pendekatan kepada Allah. Pertama, ada keinginan untuk berbuat baik. Ketika masuk syawal, sudah ada keinginan untuk tunduk kepada Allah. Sudah ada keinginan yang keras untuk tunduk kepada Allah. Bahkan keinginan yang mencapai puncak mencari amalan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kira-kira daripada puasa. Efek daripada yang hanya biasa salat 5 waktu, yang hanya biasa salatnya, yang hanya bicara biasa saja, sudah berubah. Ini mendekatkan diri kepada Allah, mencari bagaimana cara untuk melakukan amalan yang terbaik, amalan duha, amalan haji, cari yang terbaik. Apa amalan yang terbaik dalam firman Allah? Apa amalan terbaik dalam hadis Rasulullah? Yaitu dijelaskan di dalam surah Ali Imran ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf. Sebagai manusia adalah terlibat dalam urusan amal ma'ruf dan nahi munkar. Itu yang terbaik. Jadi kalau kita hanya amalan-amalan biasa yang penting sholat, umrah, masuk surga, surga dari mana? Surga dari mana? Ajaran-ajaran itu selama kemungkaran ada. Zaman sekarang ini disebutkan bahwa zaman sudah penuh penjajahan. Oligarki sudah boleh menjajah dengan caranya sendiri. Kita krisis iman, krisis kemiskinan karena banyak koruptor. Apa yang kita harus diam melihat keburukan-keburukan itu? Di mana hasil sholat kita? Di mana hasil puasa kita? Di mana contoh yang kita lakukan? Adakah Nabi yang diam melihat kemungkaran? Adakah ulama-ulama yang diam melihat kemungkaran? Tidak akan ada kecuali ulama masuk, ulama pengkhianat yang jauh lebih berbahaya daripadanya. Bedakan mana ulama masuk dan mana ulama pengkhianat dan mana ulama pengkhianat. Oleh sebab itu jemaah yang saya rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemungkaran, kecurangan di mana-mana dan kita tenang. Jangan bermimpi akan menikmati akan masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 142. Apa redaksinya? Redaksinya adalah amhasibatum an tadkhulul jannah. Apakah kamu mengira akan masuk surga? Walamma yaqul alladziina jahadu minkum wa yaqulu sabirin. Sebelumnya siapa yang bersungguh-sungguh ingin menegakkan kebenaran, ingin menjaga kebenaran, apakah ada data kita tentang malam ini? Apakah ada data tentang yang kita lakukan? Jangan sampai kita aktif-aktif, anti-sakat, anti-infak, anti-sahabat, tidak memperdulikan tentang nilai-nilai kebenaran. Itu pertanyaan kau tadi. Di dalam surah yang sama, itu surah Al-Baqarah ayat 152. Amhasibatum an tadkhulul jannah. Apakah kamu mengira kamu masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum. Sebelumnya kami kata siapa yang betul-betul betul-betul kerja keras di dalam menjaga kemungkaran, bahkan mendapatkan suatu malapetaka yang kuat sehingga sahabat bertanya, maka Rasulullah, kamu betul-betul Allah yang Rasulullah banyak. Untuk bangsa dekat. Pertarungan nasib bangsa akan ditentukan tanggal 20. Minimal kita mendoakan. Kalau tidak bisa memberikan masukan pikiran, mendoakan. Karena nahi munkar yang sangat berbahaya. Jangan sesalkan nasib kita. Tapi mungkin ada mana yang kita tidak lakukan. Kalau kita mampu dalam tangan, saudara-saudara saya, teman-teman saya, sahabat saya, baik yang disertif maupun sertif, sudah bicara. Kalau tidak bisa bicara, cukup membenci. Jangan mengkhianat berpihak pada hal-hal yang buruk yang sedang. Pemikiran semacam ini, alasan politik, alasan strategis, alasan taktis, adalah pengkhianat yang sangat berbahaya. Ibarat Anda hidup di zaman Belanda, mungkin Anda lagi tahan Belanda. Ibarat Anda hidup di zaman Rasulullah, mungkin Anda bersama dengan ulama. Memang pejabat Islam tidak pernah banyak kamu jadi wanita, kalau pejabat tidak. Kita dorong yang punya kekuatan, kita dorong teman-teman kita yang suka jual beli dan semuanya agar mendekatkan yang hak. Hal-hal kecil saja yang saya paham. Bulan Ramadan saja bermakna Allah dan tidak ada pencegahan apa. Di mana pemerintah waktu itu? Ya kita doakan mereka. Kita doakan agar melakukan yang munkar tentu hati mereka. Kalau sangat berbahaya sekalian dan semua akan diminta pertanggungjawaban dari Allah ketika orang merokok dalam beberapa dan
Nah, itu kultur-kultur yang ada sama sekarang ini, apalagi yang mewakili kita, yang menjabat di mana-mana juga, terpilih sebagai pemimpin, terpilih sebagai wakil dengan penuh sokongan. Nah, itu dari kata yang menyokong dan disokong masyarakat sudah tidak mempan lagi dari ini karena terbukti begitu banyak orang yang mewakili kita hampir tidak ada hubungan kepada Allah. Bagaimana solusinya? Sampaikan kepada masyarakat, jelaskan kepada masyarakat siapa kepada DPR yang terpilih dengan kesokongan, jangan sholat berjamaah dan jangan terima lamaran yang keduanya dari dan berkhianat dan merusak pada bangsa. Kalau perlu berikan saksi mungkin jauh lebih baik kalau tidak sholat dan jangan daripada. Oleh sebab itu sekalian bersama Allah, inilah pemikiran-pemikiran barangkali dalam ada keinginan, insyaallah. Bukan saja, tidak usah tunggu hasil. Hasil itu adalah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, ayat ini yang bisa bersamakan ketika kami itu. Itu pertama. Yang kedua, ketika sudah mulai melewati tentang keinginan, yang kedua adalah sudah naik menjadi pengamalan. Sudah menjadi pengamalan. Tentunya pengamalan yang utama adalah pengamalan diri, pengamalan anak, pengamalan anak istri. Didirikan bersama. Jangan sampai anak-anak tidak tahu mengaji. Jangan sampai anak-anak tidak telah sholat lima waktu. Jangan sampai anak-anak berbuka dulu. Jangan sampai anak istri yang selingkuh. Dan jangan sampai berjalan di mana-mana. Anda sulit mencium sabda. Kalau anak keturunan tidak bisa mencintai Allah. Jangan keluar kamu dari neraka. Oleh sebab itu jemaah yang salah Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kekuatan anak kalau kita berdiri dan begini? Jadikan dia begini. Boleh diperkenalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Harusnya kita diperkenalkan Allah. Tunduk kepada Allah dan jangan menyembah selain Allah. Sehingga dia tunduk hanya Allah yang tertentu. Kita bisa melihat Abu Bakar yang ada di Hamas. Sudah 20.000 yang meninggal masih tetap tegar. Makan garbus dalam bulan Ramadan. Apakah dia menderita? Tidak mungkin berkala yang dijalankan dia menderita. Bisa saja dia buka garbus dengan rasa aroma. Bisa saja kita makan rokok, aroma garbus. Karena mungkin makanannya penuh dengan halal. Jangan akan menganalisa orang-orang yang bekerja Allah di pada gagal dan memberikan. Mereka telah menghadirkan 20.000 syuhada. Wayatahad minkum syuhada. Allah sendiri akan menjanjikan orang-orang syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Abu Hurairah luar biasa. 20.000 bisa masuk surga dengan syuhada mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana dengan kita? Kita di utara mati sakit dan urusan dunia. Apa yang membanggakan ya Mas saya? Itulah kira-kira amalan-amalan yang akan kita lakukan di dalam bulan Ramadan, di dalam memasuki syarat tindak Allah. Allah hal mengingat Allah itu adalah menjadi tenang. Oleh sebab itu banyak berzikir kepada Allah. Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terutama zikir itu sebelum subuh banyak mohon ampun kepada Allah. Agar dosa-dosa yang Allah telah izinkan kepada kita dalam penuh kedudukan diganti dengan nilai kebaikan. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Sebagaimana kita mengenal dalam hidup kita. Wahdahu la syarika lah. Tidak ada syarikat Allah ya Allah. Saya tidak akan pernah mensyirikkan Engkau dengan anak keturunan saya. Saya tidak akan pernah mensyirikkan Engkau dengan jabatan saya. Saya tidak akan pernah mensyirikkan Engkau dengan usaha saya. Ya Allah, saya tidak akan bersyirikat. Saya akan tinggalkan segala-galanya. Manakala Tuhan bilang Engkau sudah memandangkan ya Allah. Jangan terbalik. Takdir la syarika lah. Tidak ada hukum yang merusak agama karena kerja. Tidak ada hukum yang menghafal Quran karena pekerjaan. Alasan dunia tidak seimbang dengan takdir kita pada hari ini. Tinggalkan itu. Awal kita yakin meninggalkan hal-hal yang memburukan. Tidak menutup kemungkinan banyak rahmat yang Allah ketika kita mengurus agama Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yakin Allah akan mensuai hambanya yang banyak mengurus agama Allah? Tidak. Kita akan memberikan lagi yang syukur yang syafiq yang bisa. Saya kira sebagai ini adalah contoh yang bagus. Istiqamah bercontoh yang bagus. Dekatkanlah jemaah dengan nama istiqamah. Nama yang tidak pernah berubah. Nama yang tidak penuh dalam pendirian dalam jalan agama Allah. Tidak. Ada keinginan, ada langkah. Ketika kita melangkah, ketika
telah membunuh setan-setan yang membunuh kita. Kita telah membunuh itu suatu kesuksesan yang berat dan besar yang kita dapatkan dalam perjalanan ini. Tidak ada lagi ucapan mengatakan dengan masa dalam saya, oh saya tak punya motor, saya tak punya uang, saya tak punya mobil. Bukan tidak punya mobil, ada saudara Fahiman yang telah ditipu oleh Islam. Kalau seperti ketika kekuatan sipil sudah lepas dalam dada, ketika kekuatan dunia akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mencintai dunia kalau dia melihat Allah? Bagaimana mencintai dunia kalau dia bersama dengan Allah? Bagaimana mencintai yang lain kecuali dengan Allah? Tidak akan mungkin. Sehingga dia sholat sudah bukan diri dalam jam sholat dan sudah ada kekuatan dia. Dia melakukan kebaikan sudah bukan lagi dirinya. Dia mendekatkan kebenaran sudah bukan lagi dirinya. Tak menolak dan melakukan hongan bukan. Allah itu adalah mempunyai otoritas. Ketua RT, ketua RW, ketua lembaga, ketua majelis gunakan jabatannya itu untuk memberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dorong manusia Tuhan Allah dan dorong untuk menegakkan kebenaran. Kita harus mengenal konsep Islam. Apa itu konsep Islam? Kita harus belajar semua yang mungkin. Konsep ekonomi, konsep sosial, konsep politik, konsep bernegara, apalagi Rasulullah SAW dari sudut-sudutnya. Beliau adalah negarawan yang berubah seperti negara dan akhlaknya. Bukan cuma mengatur sholat, mengatur zakat, mengatur sosial, dan dia adalah tentara. 70% hidup di Rasulullah tentara. 50 kali menegakkan kebenaran, menghancurkan keadilan, dan sampai kalbu kita ini karena diripai daripada Rasulullah SAW. Kita sudah 50 tahun hidup, masih banyak yang membawa dalam salah satu kehancuran satu peradaban negara. Manakala ulama-ulama, manakala orang kita pada diam dan mencari utama, jadi ini selamat, jadi ini tidak adil. Kita selamat bersama. Ini yang apa? Seburuk-buruk kita, sekecil-kecil tanggung jawab di dalam anak istri. Itu tanda kita akan kita bertanggung daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bedakan amal malu, bedakan dakwah itu hanya berbeda, tidak besar. Tapi amal malu kita mempunyai otoritas. Kepala RT, kepala RW, memakan itu. Kalau tidak mau bertanya, saya tidak mau menegakkan kebenaran dan anda tidak layak memiliki orang banyak. Hanya urusan sampah saja, urusan kemana, dan tidak memikirkan bagaimana dan sebagainya. Tidak begitu. Jemaah yang saya hormati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ketika sudah mulai apa? Ketika sudah mulai menghindar, akan ada kebahagiaan, akan ada satu kenikmatan yang dirasakan. Sehingga orang yang ingin melakukan kebaikan, orang yang ingin mencegah kemudahan, dia tidak perlu mereka lagi disihati seperti Mambondo, seperti pangeran di Marokoro, seperti pejuang-pejuang Islam yang ada di seluruh dunia. Di negara selatan juga tidak seperti dengan sejarah-sejarah bagi Allah. Pejuang Islam, pejuang mereka. Ada saudara Rasul, ada Sayyid, ada Rasul Dekan, ada Rasul Dekan, ada Rasul Tipu, dan ada jembatan seluruh. Mereka adalah mempertaruhkan nyawanya demi tegak kebenaran mana anak keturunan-keturunan mereka yang sampai menjadi penjilat dari semuanya. Ini sangat penting yang saya sampaikan. Kita semua berbicara tentang kecurangan dan tanggal 19 ke depan ini akan ada peristiwa besar-besaran wajib kita mendoakan. Jemaah Islam Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekuatan berpotensi ini akan muncul, akan memberikan suatu dorongan kebatilan dalam menegakkan kebenaran. Ketika Rasulullah SAW ditawarkan oleh Allah, sudahlah Muhammad, sudahlah ponakanku, apakah yang membutuhkan di dunia ini wahai ponakanku? Kau wanita saya berikan tercatat di seluruh yang ada di sirah. Kau mau perkosaan siapa lagi menggantikan saya kalau saya mati? Kau adalah pewaris tunggal daripada kamu. Apa yang kau inginkan bila saja. Mau harta saya serahkan sebanyak mungkin. Apa kata Rasulullah SAW ketika pagi kedua? Wahai Abraham, jangan kalian bersampaikan tangan kananku adalah matahari di bulan, tangan kiri matahari. Tidak kesetinggalkan wahai bulan dirilah sampai terjadi kebenaran di kamu wahai Abraham. Sulit sekali berpikir tentang bagaimana menghancurkan kedatangan. Jangan alasan bahwa kalau kau menegakkan ajaran-ajaranmu, maka pasti kita akan hina. Kedua kita akan hina. Jangan kau singgungkan dan usaha wahai pedagang. Jangan singgung. Dalam itu sebagai Nabi Muhammad ini konsep. Jangan hanya menjaga, berikan konsep kepada mereka.
inilah Allah. Inilah orang kita sekali yang menjadi kami. Inilah konsekuensi sekali. Kami tidak bisa tentang dunia, tapi kami pasti akan melawan manakala kebenaran Allah. Harus ada proses. Bukan hanya semangat menjaga kebenaran, bukan hanya semangat membahas tentang kebenaran. Saya berikan proses yang dunia bahwa manakala maka ini akan bukan tentang konstitusi yang bisa merusak peradaban. Manakala orang tidak menghentikan kami, maka Anda akan benar kita kerjasama dengan ekonomi dan kita menjaga kita dari cara itu kira-kira gambar solusi sebagai masyarakat. Nah, seperti itu dalam sama tadi bukan hanya belajar mengaji, bukan hanya membaca Quran dan ramai dengan bacanya Quran, tapi harus kita arti apa yang daripada Quran. Dua hal itu yang perlu kita pahami dalam begitu kebatinan dan berdoa berdoa. Alhamdulillah dalam bulan Ramadan ini saya sudah membaca perintah wudhu ada surah Al-Maidah itu. Perintah puasa surah Al-Quran ayat surah Al-Baqarah surah 3. Perintah zakat surah Taubah. Semua berbicara sosial sudah mengatakan menurut Al-Quran, menurut firman Allah, menurut hadis Rasulullah SAW. Tapi kalau hanya mengalami saja tidak tahu artinya dan hanya bangga dan alhamdulillah sudah tahu dari kali alhamdulillah jawab sebelum alhamdulillah aku puasa apa efeknya kenapa kamu jawab dulu kenapa kamu menceritakan apa ini baru mereka diri dan semua dan di efek kepada yang mana harus ada efek jangan sampai mereka tidak mempunyai efek ada roban untuk melakukan kebaikan sudah tidak tahu lagi selain Allah wala tahidu wala tahzanu jangan bersedih dalam menegakkan kebenaran dan jangan merasa hati wa antum ma'alamun manusia yang hebat di dalam menegakkan oleh sebab itu manusia yang hebat manusia yang boros dari kerugian memang tidak terlalu banyak di zaman ada hanya satu orang yang telah bukaan manusia harus itu ini merupakan suatu gambaran dan kehidupan tidak lagi yang kita bagaimana dengan kebenaran bukan lagi memikirkan dirinya dan bukan lagi memikirkan keluarganya dan bukan lagi memikirkan rutinitas sebagainya dan bukan lagi memikirkan dirinya tapi yang dipikirkan bagaimana agama Allah disedekah pemikiran inilah yang Allah berikan kepada Allah banyak dan akan diperlukan satu barang yang membicarakan dan mendoakan dengan kebenaran Allah yang terakhir oleh sebab itu dan ada yang Allah berikan minta kepada Allah kalau Allah tidak berikan sulit ini hanya teori yang saya dapatkan hanya teori belum tentu kita yakin belum tentu kita paham apalagi melakukan minta kepada Allah apa doa kita dengar kepada Subhanahu wa ta'ala ala zikrika Allahumma la zikrika saya Allah saya akan menjalankan bersih saya akan menjalankan bahwa kita dalam batin alam dengan Allah betul kami yang kami tidak mempunyai kekuatan dengan juga bukan untuk bisikan kami minta lagi kepada Allah supaya tidak ada rasa sombong bisa berzikir dalam mendengar alumni pondok bisa berzikir karena rajin kita yang saya tidak bisa memahami kalau tidak ala syukur kita kepada Allah saya bersyukur kita bersyukur kepada diberikan oleh Allah sehingga bukan lagi kita bersyukur dari kita ada bukan lagi kita berzikir ada bersyukur bukan lagi kita ibadah yang ibadah baik ada melakukan ibadah yang baik ini adalah bukan doa kenapa syukurnya kan mungkin kita tidak mampu melakukan ibadah jangan ada rasa syukur sedikit tidak oleh sebab itu dalam bulan Ramadan ini betul-betul sikit yang kuat kita berdebatkan tadi betul tadi bukan hanya debatkan bukan hanya debatkan namun minta maaf dari hati yang mendalam sudah tidak ada lagi maafkan kesalahan saya jangan lagi bersembunyi saya di rumah maafkan sampaikan maaf yang dalam jangan ada sedikit pun noda di antara kita apa mereka salah apa kita salah sudah jangan mereka mengatakan kita mampu dengan kekuatan kita bersih insyaallah kalau kekuatan bersih sudah hidayah sudah ada sudah cahaya sudah ada sehingga cara berpikir kita sudah tidak seperti lagi biasa semoga dalam pandang ini kita kuat karena selama ini kalau kita memasuki lemah pemahaman pasti berpikir kita baik pada tubuh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana surah Al-Baqarah ayat 216 wasa terkamu syai'un wa khairan bisa saja meniti buruk pada kita buruk berdoa buruk dalam bersedekah buruk dalam beribadah buruk memikirkan tadi itu baik wasa terkamu syai'un wa khairan bisa saja berbaik rutinitas pekerjaan rutinitas kerja rutinitas mampu rutinitas olahraga buruk begitu Allah Ta'ala
dan menyebabkan 10 hari itu mempunyai kekuatan 1000 bulan, dia akan menjadi ditipu oleh iblis. Dari kali itu sudah berhasil, sudah tidak kekuatan dan kita ditipu. Dia itu bagi tinggal dalam Al-Quran. Saya jalan dengan amalan saya dan sampaikan ada pemikiran yang bagus, ada pemikiran yang kuat, ada yang berbasis diri. Yang kedua, sudah bisa memaafkan, sudah bisa memaafkan ajak teman-teman dia sini. Yang ketiga, sudah terlibat dalam usaha-usaha perbuatan sehingga namanya sekarang tidak boleh di dunia, tapi namanya disebut-sebut oleh tempat-tempat mereka, disebut-sebut oleh mereka. Ya Allah, hamba bernama Sultan, berikan kekuatan karena mereka turun di muka bumi ini, turun, maka dia tidak bisa membantu kecuali kita. Di dalam ayat terakhir saya sampaikan, sebagaimana firman Allah yang sering kita sampaikan, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar khairun min alf syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruh 'ala kulli malaikat dan para mursalin untuk membantu para pejuang Islam bersama yang dibantu pejuang Islam untuk menciptakan dunia yang berbeda dengan kehidupan. Semoga tiga kekuatan-kekuatan dalam peradaban kita berjatuh bersama dengan situasi yang sama, yang semua kekuatan-kekuatan kita berputar dan seluruh hujan-hujan kita berkahnya. Kita inginkan dunia dalam madrasah kita adalah sekolah buat kita. Saya inginkan ucapan kita akan kuat dan Allah akan membuka kekuatan Rasulullah dan orang-orang berbenci membenci kebaikan dan kebenaran dan orang teman-teman di KPU diberikan kekuatan, teman-teman di Indonesia diberikan kekuatan. Mungkin sulit untuk melakukan kebaikan kalau kerjanya sombong dulu, jadi kita harus berdoa dan berkata yang membenci sesama manusia dan sampai dari kebaikan dalam daripada kita dan juga kita terlalu menyanjung pada diri sendiri dan kelompok dan sampai kita lebih berkebaikan. Sekiranya kita berdoa semoga Allah ini membawa kekuatan untuk kita dan membawa kita sama-sama kita berjuang. Barakallahu fiikum anak ini pada wajib yang dibagi dan sikap itu. Katakan kepada katakan kalian kami Allahu Akbar, 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 wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa ya hafiz al-hadith ya Allah ya Allah berikan kepada Allah ya Allah berikan rezeki kepada kita di jalan ya Allah ya Allah berikan segala sesuatu yang berusaha keagamaan ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah berkuasa berikan keberkasan kepada kita kebenaran ya Allah ya Allah dan ini kami berdoa yang tinggal di Indonesia ya Allah dan jumlah prioritas penduduk Islam ya Allah dan jumlah prioritas dalam Islam ya Allah